Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Geofisika Umum. Sekarang kita akan masuk ke materi mengenai pengenalan metode EM atau disebut sebagai elektromagnetik, disingkat dengan EM. Perkenalkan dulu, saya adalah dosen yang akan mengampu dari pertemuan minggu ke-6 sampai 6 pertemuan minggu berikutnya. Di pertemuan minggu ini kita akan terbagi dua. Di awal pertemuan kita akan ada dua pertemuan. Pertemuan pertama akan berupa asinkronus, di mana kalian akan melihat video-video perkuliahan. Dan di pertemuan kedua kita akan melakukan diskusi kelompok. Oke, dengan tidak berpanjang lebar kita masuk ke materinya ya. Oke, sebelum kita masuk mengenai apa itu metode EM, sekarang kita sedikit merefleksikan ilmu yang pernah kalian pelajari dahulu. Jadi dulu kalian pernah kenal peristiwa yang namanya induksi elektromagnetik. Bagi kalian yang belum ingat, coba ingat-ingat lagi pelajaran waktu SMA ya. Nah ini sini ada dua contoh gambar yang menunjukkan peristiwa induksi elektromagnetik. Yang pertama, di sini adalah gambaran ketika sebuah lilitan koil. Kalau saya tunjukkan di sini ya, di sini ada sebuah lilitan koil yang dilewatkan oleh sebuah batang magnet bipolar. Di sini, ketika kutub selatannya dimasukkan ke dalam koil, maka jumlah garis-garis flux magnetik yang melewati permukaan koil tersebut berubah jumlahnya. Perubahan jumlah flux magnetik menghasilkan perubahan arus. Nah, perubahan arus ini yang kita sebut sebagai arus sekunder atau sering juga disebut eddy current. Nah, eddy current ini yang terbaca pada voltmeter atau ampermeter yang digunakan di sini. Itu adalah contoh pertama. Ketika kita melewatkan magnet, kita menginduksi koil yang awalnya dia dalam keadaan stabil sehingga mengalami perubahan flux dan mengalami perubahan medan magnet. Nah, kondisi kedua itu adalah kondisi ketika kita punya kawat lurus berarus dilewatkan di dalam medan magnet. Nah, hal ini juga akan menimbulkan terjadinya, kawat lurus tidak berarus, tapi kita gerakkan masuk dan keluar medan magnet. Di sini terdapat medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Karena kawat lurus berarus ini masuk keluar dari batang magnet tersebut, artinya dia mengalami dan merasakan awalnya ada flux magnetik, terus kehilangan flux magnetik. Perubahan dari flux magnetik tadi juga menyebabkan terjadinya arus sekunder. Ataupun kalian pernah mengingat peristiwa ini, kalau kalian ingat yang namanya transformer atau transformator, bukan film ya. Transformator itu adalah alat yang digunakan untuk merubah arus ataupun tegangan. Yang kita bahas di sini adalah arus bolak-balik atau alternating current atau AC ya. Ketika alternating current itu dilewatkan pada dua kumparan yang berbeda jumlah lilitan, maka dia akan mengalami perubahan nilai tegangan dan perubahan nilai arus. Jika dia dilewatkan pada dari kumparan yang sedikit ke kumparan yang lebih banyak, dia akan meningkatkan jumlah tegangannya atau disebut sebagai step up transformator. Jika dia dari kumparan yang banyak ke kumparan yang sedikit, dia akan menghasilkan tegangan yang lebih rendah atau disebut sebagai step down transformator. Dalam gambaran yang di slide kalian ini adalah gambaran transformator step down, di mana kalau kita tunjukkan di sini, ini adalah tegangan primernya, ini kita sebut sebagai tegangan sekundernya. Tegangan sekunder akan jauh lebih kecil daripada tegangan primer dikarenakan lilitan pada kumparan sekunder lebih kecil daripada lilitan pada kumparan primer. Nah, berkebalikan nanti dengan arusnya ya. Dalam kondisi ideal, arus sekunder akan lebih besar dari arus primer. Nah, itu dalam kondisi ideal. Sebenarnya nanti ketika peristiwa transformasi ini ada energi yang hilang menjadi panas ya. Oke.
Nah, gimana kondisinya ketika di dunia nyata? Di dunia nyata, kita menggunakan konsep ini untuk mendeteksi apa yang ada di bawah bumi atau ore body yang ada di bawah bumi. Jadi kalau dicontohkan di sini, kita akan punya dua primary device. Yang pertama adalah transmitter coil, yang kedua adalah receiver coil. Nah, transmitter coil ini tujuannya sama tadi seperti proses induksi. Dia akan menghasilkan arus-arus induksi awal atau primary current kita sebut, di mana primary current ini akan menginduksi ore body yang ada di bawah permukaan. Sehingga timbullah eddy current yang nantinya akan terbaca di receiver. Sederhananya begitu ya. Nah, metode EM ini bermacam-macam. Transmitter di sini adalah sumber arus ya. Dengan berbagai macam metode di sini maksudnya adalah berbagai macam sumber dari transmitternya. Ada yang transmitter aktif, ada yang transmitter pasif. Apa itu disebut sebagai transmitter aktif? Transmitter aktif adalah kondisi di mana primary current itu berasal dari sumber buatan kita. Bisa dari aki yang kita bawa, kita convert dari arus DC menjadi arus AC, atau tegangan PLN kita gunakan. Nah, nanti jika kita sebut dia sebagai transmitter pasif, berarti kita mengambil sumbernya bukan dari benda yang bukan dari alat yang kita bawa, tapi dari lingkungan. Nah, yang umum yang kita gunakan itu adalah receiver coilnya. Nah, receiver coil di sini akan membaca nilai secondary current. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 metode dari metode elektromagnetik. Yang pertama adalah MT atau yang disingkat sebagai metode magnetotelurik. Yang kedua adalah TDM atau time domain elektromagnetik. Yang ketiga adalah CSIMT atau disebut sebagai control source audio magnetotelurik. Nah, ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti metode magnetotelurik yang juga disebut sebagai metode pasif yang menggunakan variasi dari waktu yang dihasilkan dari medan magnet bumi terhadap electric field di daerah sekitar pengukuran terhadap benda yang terdapat di bawah permukaan. Begitu juga dengan metode-metode lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, mari kita mulai dengan metode MT atau disebut sebagai magnetotelurik. Magnetotelurik yang sudah saya sebutkan tadi adalah salah satu metode pasif yang menggunakan source dari alam atau natural source dengan variasi waktu dengan mengukur nilai magnetik dan electrical field yang digunakan untuk membaca kondisi di bawah permukaan. Nah, yang terbaca nanti adalah nilai resistivity. Nah, pastinya kalian sudah familiar dengan kalimat resistivity ya. Resistivity itu adalah nilai hambatan jenis suatu bahan di bawah permukaan. Dalam kasus ini kita membicarakan benda di bawah permukaan. Nah, resistivity disimbolkan dengan rho dalam kasus ini. Dalam persamaan di sebelah kiri, rho A itu adalah resistivity apparent yang sedang kita bahas sekarang. Nah, resistivity dalam kondisi magnetotelurik itu dapat dicari dengan persamaan 1/5F atau frekuensi dikalikan dengan E atau medan listrik dalam kasus ini adalah sumbu X kuadrat dibagi medan magnet di arah sumbu Y kuadrat. Resistivity dari material di bawah permukaan ditemukan menggunakan medan listrik dengan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lainnya. Dalam kasus ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Untuk medan listrik di arah sumbu X dan medan magnet di arah sumbu Y. Nah, bagaimana kita menentukan kedalaman dari pengukuran kita? Sedangkan kedalaman dari pengukuran kita itu disimbolkan di sini di persamaan di bawahnya atau del itu sama dengan 503 suatu konstanta dikalikan akar dari nilai resistivity per frekuensi. Jadi frekuensi yang kita gunakan akan mempengaruhi kedalaman dari pengukuran. Jadi semakin kecil nilai frekuensinya akan semakin dalam pengukurannya.
Nah, variasi nilai pengukuran atau kedalaman dari metode magnetotelurik ini bervariasi sekali ya. Dari kedalaman 10 meter bisa dan sampai kedalaman 30-an kilometer. Jadi, umumnya dalam pengukuran geotermal kita mencari hingga kedalaman 2 atau 3 kilometer. Dan untuk pencarian metode-metode lain tergantung sama kedalaman yang kita ingin cari. Ada sedikit gambaran mengenai hubungan antara nilai frekuensi dengan nilai penetrasi. Kalau tadi secara matematis kita sudah bisa lihat kalau nilai kedalaman itu berbanding terbalik dengan frekuensi ya, semakin kecil nilai frekuensi akan semakin besar nilai kedalaman pengukuran kita. Nah, gambarannya bagaimana sih? Jadi setiap gelombang itu akan mengalami yang namanya atenuasi ya atau pelemahan sinyal. Pelemahan sinyal ini dipengaruhi dari nilai frekuensinya juga. Jadi ketika kita lihat kalau dari kanan ke kiri gambaran gelombang yang warna hijau ini, kalau kamu lihat di warna yang hijau, di sini dia gelombangnya lebih rapat, menandakan kalau dia memiliki jarak antar gelombang yang lebih rapat atau kalau kalian ingat definisi dari frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam setiap satuan waktu. Jadi kalau kita anggap ini satuan waktu dari sini sampai sini, dikatakan ini sudah menghasilkan satu gelombang. Berarti kalau ini satu gelombang, ini belum satu gelombang ya, ini mungkin seperempat gelombang. Ini jauh lebih kecil dari seperempat gelombang. Berarti kita bisa katakan ini frekuensi tinggi, ini frekuensi sedang, dan ini frekuensi rendah. Nah, kita lihat penetrasi perbedaannya. Kalau frekuensi tinggi di sini dia hanya bisa mempenetrasi atau menghasilkan gelombang sampai pada kedalaman seperti ini. Sedangkan untuk frekuensi yang lebih sedang, dia bisa menghasilkan penetrasi kedalaman sampai sini. Sedangkan untuk frekuensi yang lebih rendah, dia bisa menghasilkan penetrasi kedalaman sampai sini. Nah, gitu. Uh, Penetrasi ini artinya dia masih terbaca sebagai gelombang ya. Nah, di bawahnya lagi untuk yang frekuensi tinggi tadi bagaimana? Dia tidak lagi terbaca sebagai frekuensi, tidak ada perubahan terhadap kedalaman. Yang artinya tidak membaca fitur di bawah permukaan tersebut. Jadi di sini secara gambaran kenapa frekuensi yang lebih rendah itu menghasilkan penetrasi yang lebih dalam. Nah, tapi perlu diketahui juga, frekuensi itu berpengaruh juga dengan fitur-fitur yang terbaca. Dalam frekuensi tinggi, di sini dia bisa membaca fitur dengan lapisan yang detail. Dia bisa membaca lapisan pada kedalaman yang lebih rapat dibandingkan dengan fitur lain. Di sini mungkin dia hanya terbaca pada lapisan seperti ini, setebal ini, setebal ini. Dan di sini yang frekuensi yang lebih rendah lagi, dia hanya bisa membaca fitur setebal ini. Dia, jadi secara teoritis frekuensi berbanding terbalik dengan kedalaman, berbanding lurus dengan resolusi. Resolusi atau kejernihan pengukuran dalam kedalaman. Nah, metode pengukuran metode MT atau magnetotelurik ini menggunakan 7 buah sensor. Sensor di sini terbagi dua, yaitu sensor untuk mengukur medan listrik dan sensor yang untuk mengukur medan magnet. Di sini untuk mengukur medan listrik digunakan porospot. Porospot itu kalian dapat lihat di sini, ini adalah porospot. Nah, porospot ini digunakan untuk mengukur medan listrik, diposisikan pada kutub-kutub arah mata angin di sini. Kalau kalian lihat, dia ada yang di arah utara, ada yang di arah north, east, west, dan south, selatan, barat, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan medan magnetnya. Medan magnetnya kita menggunakan coil. Pastinya kalian sudah tahu metode magnetik ya. Metode magnetik itu mengukur medan magnet juga menggunakan coil. Di sini kita gunakan coil, di mana coil ini digunakan dengan arah yang sejajar sumbu barat timur, utara selatan, dan horizontal. Di sini HZ di sini
ini adalah ditanamkan tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, jadi dari ketujuh sensor ini direkam pada satu alat yang kita sebut sebagai recorder. Nah, variasi perekaman bermacam-macam. Ya, di recorder ini tentunya kita gunakan source tenaga energi, source untuk menyalakan alat. Tapi source yang digunakan untuk terbaca dalam sensor itu adalah source dari alam ya. Karena kita tadi menggunakan metode pasif. Beda kalau kita menggunakan metode aktif. Metode aktif adalah metode yang dimana source-nya kita buat sendiri dan kita injeksikan ke bawah permukaan. Sedikit gambaran mengenai nilai resistivitas material di bawah permukaan terbagi jadi tiga jenis batuan di sini. Di sini disebutkan ada batuan igneous rock atau batuan beku yang memiliki variasi nilai resistivitas antara 1000 sampai 90 ohm meter, dan nilai sedimentary rock yang bervariasi dari 500 sampai satuan nilai ohm meter. Begitu juga dengan brines, particle melt, clay alteration, dan macam-macam, smectite, elite, dan lain-lain. Nah, di sini kalian lihat banyak ada nilai yang saling overlap. Jadi tidak semata-mata nilai resistivity itu menggambarkan jenis batuan tertentu. Jadi kita sebagai seorang geoscience, jadi tidak selalu harus geophysicist ya. Ketika kita mendapatkan gambaran penampang nilai resistivitas di bawah permukaan, bukan semata-mata nilai resistivitas itu menggambarkan kondisi di bawah permukaan, litologi di bawah permukaan, jenis-jenis batuan di bawah permukaan. Dia hanya menggambarkan satu sifat properti dari sekian banyak properti batuan yang ada di bawah permukaan. Oke, sekarang kita lanjut mengenai TDM atau disebut atau singkatan dari Time Domain Electromagnetic Survey. Time Domain Electromagnetic Survey ini berbeda dengan MT yang tadi kita bahas. Di dalam pengukuran ini adalah dalam metode pengukuran ini kita menggunakan metode aktif yang disebut sebagai metode aktif. Tadi adalah metode yang sumbernya berasal dari artificial source atau sumber buatan. Dalam kasus ini penggambarannya sederhananya adalah terdapat dua loop yang kita gunakan di sini. Ada yang disebut sebagai transmitter loop dan ada yang disebut sebagai receiver loop. Nah, di transmitter loop kita akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang nantinya akan diteruskan ke bawah permukaan dan menghasilkan arus eddy, yang arus eddy nanti akan menghasilkan secondary elektromagnetik gelombang elektromagnetik, secondary electromagnetic wave, yang nantinya akan terbaca di receiver loop. Seperti gambaran lilitan yang tadi di awal ya. Nah, ini disebut sebagai metode TDM. Ini adalah sedikit banyaknya gambaran dari data TDM ketika dilakukan pengukuran pada suatu lapangan di Canberg area di Sweden, North Sweden. Nah, ini adalah gambaran asli dari komponen medan listrik elektromagnetik yang terbaca dari hubungan antara Precambrian vulkanik dengan phyllite dan moraine yang terdapat di lapangan. Oke, sekarang kita akan membicarakan mengenai CSAMT atau Control Source Audio Frequency Magnetotelluric. Secara aplikasinya seperti dengan metode MT, yaitu adalah memetakan kondisi resistivitas di bawah permukaan. Kalau MT yang tadi kita sebutkan dia menggunakan metode pasif atau natural source. Nah, dalam kondisi CSAMT kita menggunakan source buatan. Keuntungan dari metode MT dengan menggunakan natural electric dan magnetic field yang terdapat dari solar, wind atau
low frequency range di sekitar ionosfer akan menghasilkan frekuensi yang rendah dan kedalaman pengukuran yang dalam. Sedangkan CSIMT di sini dia menggunakan source buatan, menghasilkan frekuensi tinggi dengan pengukuran yang dangkal atau bisa disebut sebagai near field survey. Nah, gambarannya di sini kalau kalian lihat aplikasi dari pengukuran MT yang tadi kita gunakan 7 buah sensor, yaitu 4 buah sensor untuk menentukan medan listrik di arah sumbu di 4 mata penjuru angin, dan 3 buah sensor magnetik di 3 arah sumbu kartesian X, Y, Z ditempatkan pada kondisi seperti ini. Dan kemudian diberikan sebuah sumber bisa bentukannya seperti ini, tensor CSIMT dengan separated source untuk source di arah sumbu X dan sumbu Y, ataupun tensor CSIMT dengan coincident source. Banyak kondisinya ya. Kondisi ini dijelaskan pada buku Zhong dan Hunch pada tahun 1990. Jadi untuk aplikasi buku untuk bukunya tolong dicari sendiri. Oke, sekian perkuliahan sedikit mengenai informasi terhadap metode elektromagnetik tersebut. Saya harapkan dengan bekal ini kalian bisa menggali lebih dalam mengenai metode-metode elektromagnetik. Terima kasih.